Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut adalah ruang kolaborasi yang mendesain kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bersama Bapak Slamet Haryono, SPDMT, selaku fasilitator kami. Ada Bapak Sugeng Gianto, SPD MPD, beserta saya Aini Rizko sebagai pengajar praktik guru penggerak. Serta Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat dan luar biasa serta menginspirasi kita semua. Bapak Ibu hebat semuanya, mari kita simak bersama forum diskusi dalam ruang kolaborasi dalam mendesain kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Suara saya bisa didengar Pak Sugeng? Sangat bagus, sangat sampun clear jelas di Bapak. saya. Masih Jelas, 7. Oke. Ini Jelas, Pak. Bapak Ibu ya, Jelas. sebentar saya ngekat di grup. Iya, ini saya Pak. Iya. Iya. Ini Bu Lailatul ini masih kesulitan sinyal ini. Masih lelet sinyalnya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu Lailatul ya? Bukan, Pak. Bu Lili, Bu L12 Karangploso. Oh, ini Bu Lili. Iya, Bu Lili. Bu Lili itu. Bu Lailatul masih kesulitan sinyal ini inbox saya. Masih kesulitan sinyal Bu Oh, Lailatul. Bu Lailatul belum masuk. Oke. Oh, iya. Ini gimana ini Bu ini Pak Sugeng? J, monggo. Boleh sambil jalan enggak apa-apa, Bapak, monggo mengenai. Itu nggih? J, Baik. Monggo. Dua ini Injil Bapak. Terus pundi? iya, langsung saya ambil aja ya untuk waktunya karena sedikit. Mohon maaf Bapak, baru gabung. Ini Bu Lailatul. Inggih, monggo. Oh, Pak Slamet. Oh, terpental ini. Oke, sepertinya terpental beliaunya. Pak Sugeng, aman sinyal di sana, Pak?
Ya kalau malam ya seperti ini ya tergantung cuaca Pak Arifin. Kadang ya putus nyambung gitu. Sekian detik baru masuk gitu biasanya. Sepertinya Pak Selamatnya terpental. Iya, betul. Untuk materi hari ini apa Bapak Ibu? Saya juga nggak sempat lihat LMS. Ini tadi Kerangka mendesain kerangka pembelajaran. pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD, Pak. Oh, Tadi gitu. sudah Kan Pak Arifin bagus itu Oh, tadi gitu. sudah jadi. Punyanya Pak Arifin tadi. Pak, Oh. kita kok senada ini Pak warnanya kita ini. Lah, ya kan Pak? Lah Iya, rencananya betul. itu saya kok mikir waktu loka nanti itu kita pakai dress code gitu loh. Dress code itu dalam arti warnanya saja. Misalkan batik kan ya, kita kan selalu batik. Nah, misalkan next untuk loka 1 nanti kita pilih warna kuning. Berarti nanti dress code kita ya nuansa kuning gitu sih mikirnya. Sering Monggo. ya Bu ini. Untuk masalah warna saya pasrah ke ibu-ibu, Pak Sugeng. Enggak, maksudnya itu Oh iya. karena ada 9 loka gitu kan nggih. Jadi kita dress code-nya itu misalkan loka 1 nanti nuansa kuning, terus Siap. kemudian yang kedua misalkan merah, misalkan ketiga hijau dan seterusnya gitu loh. Jadi kan kalau motifnya sih tidak masalah, kalau motif itu kan Ya. enggak sama gitu. Saya manut saja Bu Aini, tinggal menyesuaikan, nanti kalau nggak ada tak sewa. Atau nanti Bapak Ibu berencana misalkan Ya. ada seragam ya monggo enggak apa-apa. Monggo saja nanti di Lah ibu-ibu kan biasanya pintar milih toh Bu daripada bapak-bapak. Boleh monggo, misalkan Bapak Ibu jenengan itu loh. Bapak-bapaknya mengikuti. Bapak-bapaknya mengikuti. Enggak apa-apa. Ini tinggal sinten nggih kurang Tinggal Pak. Bu Anita kayaknya belum Bu. masih Bu 5 Ajeng yang belum. Bu Ajeng. Masih 5 kesulitan sinyal. PNJ. Bu Anitanya juga mungkin. Bu Ajeng, Bu Anita Angge ini kayaknya memang sinyal ini semua. Ini Pak Roni kayaknya salah kamar kayaknya. Pak Sugeng. Sebentar, saya anukan di Ya. grup aja. Pak Roni ini jenengan sudah mulai Pak Arifin gitu. Berarti mungkin salah kamar Pak Sugeng, masih langsung ke roomnya jenengan paling. Kan ada roomnya. Oh mungkin kan langsung ke room paling ya. Iya, sebentar. Oke. Ini saya Anu. tak anukan juga di sini aja. Nggih, di grup ini loh. Ke pleno dulu gitu ya aja. Di ruang Ini utama. saya anu. Karena sudah ada keterangannya sih ruang utama, tapi nggih mboten apa-apa. Mikir loh. Nah. Saya tadi juga sempat bertanya Bu Aini dalam hati, tapi Nggih. saya pilih yang mana wes tak pilih enter room aja gitu. Kalau kok bener ya sudah rezeki. Nggih. Kalau sudah nanti masuk ke break of room. Oh, sampun. Bapak. Nah ini Bu Indri juga sudah masuk. Ini Pak Roni juga masuk ini. Selamat datang Pak Roni. Baik, Bapak Ibu, ngapunten wis tadi. J. Iya Bapak. Salah kamar. Ini yang barusan lagi masih ada Bu Pak Roni. Berapa ini? 8. Iya, 8 orang. J. Yang lainnya masih ada masalah dengan koneksi internet, Bapak. Iya. J. Iya, jadi masih Pangapunten. Dua Tadi lagi. mungkin tahunya masuknya ke apa grup kelasnya masing-masing. Saya masuk ke situ dulu, Bau. Iya. G. Apa-apa bisa bagi dulu Oh. Pak ini. Oh,
Oh, salah kamar. Iya, enggak Iya. apa-apa. Ya, sekarang ini pikiran bersih-bersih dulu di 15. ruangan gitu. Jadi kita ke sini dulu 5 menitan lah sebenarnya. Masih ruang kelas dulu gitu. Nah, Ci. Ya, ini Bu Anita. Bu Anita. Ngapunten Bapak Ibu, ini saya cam ya. Saya off cam dulu. Monggo, Ci. Baik. Baik Bapak Ibu, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu, selamat datang, selamat bergabung dengan kelas virtual ini. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan lebih-lebih lagi kebahagiaan, supaya imun kita selalu meningkat. Jadi kalau melihat senyum-senyum Bapak Ibu semua, saya ikut senang ini. Jadi paling enggak saya ikut bahagia kan gitu. Gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, seperti yang sudah saya insert di LMS, mungkin sudah buka, dan insya Allah nanti malam mungkin saya akan coba lihat semua pekerjaan Bapak Ibu. Di sana memang mungkin ada perubahan sedikit di 11A52. Jadi saya insertkan informasi di sana karena terkait adanya perubahan. Jadi di situ kan linknya cuma satu nih. Jadi untuk pertemuan presentasi saja sebenarnya. Tapi pada jadwal panjenengan kan ada 2 pertemuan, hari ini dan besok. Sehingga saya harus merubah Halo, LMS Bapak. main room AR itu nanti Bu, Dengan saya, Bapak. ruang Ci. dengan Bu Aini Rizko, kemudian ruang SG nanti dengan Pak Sugeng Dianto. Itu Bapak. Jadi apa yang perlu kita bahas di sini, kita coba ini saya coba untuk mohon izin share screen, mudah-mudahan bisa naik. Kemarin pas share screen begini trouble. Kami siap membantu Bapak. Di sini banyak yang Pak Arifin, Pak Beni, Pak Iya, saya sebetulnya ingin cari solusi masalah itu Bu Aini. Ji. Nah, ini sudah masuk ini Bu Aini, teman-teman. Masih belum, Bapak. Untuk slide saya sudah bisa tampil. Dereng. Belum. Masih belum. Ini sudah. Masih proses sepertinya. Nah, ini sudah. Ji. Iya, ini masih proses. Alhamdulillah. Oke. Di ruang kolaborasi ya. Sudah kelihatan Ya, Bapak. oke. Ampun Bapak, jelas Sudah masuk. Mas. Baik. Teman-teman. Jadi begini, ini di LMS ya, bisa diikuti. Kalau ini sudah sampai mana, teman-teman ini membuka LMS-nya. Sudah sampai sini Bapak Ibu ya. 1152. Mestinya sekarang minimal sudah 1152 di kolaborasi. Nah, nanti di ruangan ini
atau di sesi yang sekarang ini hari Senin 19 April ini tujuan pertemuan kita atau diskusi kita pada malam hari ini adalah untuk mendesain kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran KHD Bapak Ibu. Jadi begini, nanti malam ini nanti akan kita berikan informasi terkait dengan kerangka pembelajaran yang sesuai dengan KHD. Seperti apa kerangkanya nanti kita ikuti. Nah, kemudian nanti setelah berakhirnya sesi ini diharapkan panjenengan bisa membuat suatu kerangka. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan kalau bisa menyusun dulu. Nah, nanti harapan saya hari ini nanti ada satu contoh gitu ya, satu atau dua yang bisa di-share sehingga nanti kita cermati bersama-sama untuk menyusun kerangkanya. Jadi ini berupa seperti template gitu nih, seperti template kerangka pembelajaran sesuai dengan sekolah masing-masing. Tapi untuk yang ini nanti berkaitan dengan KHD-nya harus masuk dulu. Gitu. Nah, nanti baru untuk besok, untuk yang pertemuan besok itu nanti disertakan yang akan dipresentasikan itu nanti kita coba masukkan untuk yang kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Gitu. Jadi yang akan diupload besok itu hanya kerangka yang berkaitan atau yang berkenaan dengan filosofi KHD saja, seperti itu. Nah, nanti kita kupas lebih jauh lagi. Ini agenda kita adalah pembukaan ulasan tentang refleksi KHD, kerja kelompok. Jadi nanti kita hanya sekitar 15 menit sebenarnya, tapi ini sudah jalan 18 menit karena kendala-kendala tadi. Nggak apa-apa, nanti kita selesaikan sampai sekitar 20 menitan atau 25 menit lah, 8:25. Sisanya itu nanti silakan Bapak Ibu kerja kelompok untuk membuat konsep rencana pembelajaran atau kerangka pembelajaran dengan berorientasi pada filosofi KHD. Itu Bapak Ibu. Agenda kita seperti ini, oke. Nah, ini kesepakatannya aja yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi nanti saya harapkan semua ikut komen atau ikut nimbrung lah untuk diskusi supaya semua juga nampak gitu ya di rekamannya nanti itu biar kelihatan juga. Jadi kesepakatannya semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu orang berbicara maka yang lain dimohon mendengarkan, artinya di mute ini. Jadi kalau yang satu bicara yang lain di mute. Kecuali kalau nanti dikasih kesempatan untuk bicara bisa dibuka untuk mic-nya. Tuh, kemudian mengikuti kelas dengan happy dan sampai selesai gitu, tidak boleh hanya meninggalkan aja. Jadi hanya kadang-kadang muncul, setelah itu kameranya ditinggal. Dan kalau memang tidak ada masalah dengan sinyal, dimohon untuk bisa mengaktifkan kamera, kecuali memang terkendala. Gitu. Terus kemudian review kegiatan ini nanti ada beberapa hal yang saat itu Bapak Ibu CGPR menjadi artinya dilakukan oleh dalam LMS itu nanti tiap harinya itu minimal berapa jam coba untuk menelusuri ya, di LMS terus jalan nggak apa-apa. Ya paling tidak minimal sampai dengan sesuai dengan jadwal minimal. Karena di sana itu banyak sekali teori-teori yang bisa Bapak Ibu pelajari. Kemudian diskusi kelompok seperti yang tadi di awal saya sampaikan, nanti Bapak Ibu akan masuk setelah nanti saya berikan
informasi, silakan untuk masuk ke kelompoknya masing-masing di link yang ada di LMS. Jadi kenapa saya taruh di LMS? Saya taruh di chatbox di sini. Harapan saya supaya panjenengan bisa buka LMS, supaya bisa LMS-nya. Tugas diskusi kelompok, tugas 1, setiap kelompok ditugaskan untuk berdiskusi tentang apa hal-hal yang positif yang telah Anda pelajari dari pemikiran KHD dan juga Anda lihat pada budaya daerah Anda. Kemudian yang kedua, sepakati satu hal positif dari pemikiran KHD yang dapat diterapkan di kelas. Jadi pemikiran KHD ini kan banyak Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari budaya untuk disiplin positif, kemudian apalagi Bapak Ibu itu terkait dengan sikapnya, karakternya dan sebagainya. Nanti silahkan Bapak Ibu cermati dari mulai penekanan pada student well-being-nya atau di apanya lah yang sekiranya bisa diangkat. Dan nanti tentunya tiap sekolah berbeda, tapi dalam satu kelompok ini nanti coba diangkat yang lebih dominan. Nah, diskusi kelompok nanti diangkat yang lebih dominan. Jadi pemikiran KHD yang mana yang akan kita angkat, gitu ya. Kita jadikan kerangka belajarnya. Gitu. Kemudian setelah kerangka itu, jadi ini nanti hasilnya seperti template gitu ya, seperti template. Nanti bisa diisi. Nah, kemudian tugas kedua, pilih satu profil pelajar Pancasila dalam mengembangkan kerangka Merdeka Belajar. Nah, nanti apakah gotong royongnya, gitu ya, apa ketakwaannya, atau yang lain dari 7 profil pelajar Pancasila itu dipilih satu, kemudian dimasukkan ke dalam template tadi. Jadi contohnya misalnya begini, kita mengambil budaya disiplin merdeka, katakanlah begitu nggih. Nah, jadi disiplin yang tidak terpaksa itu nanti penerapannya pada profil Pancasila di mana ya kira-kira gitu. Taruh di mana gitu. Jadi misalnya disiplin itu nanti dikaitkan dengan gotong royongnya, disiplin misalnya piket kelas itu butuh disiplin tapi kerjasama dengan yang lain misalnya seperti itu. Kemudian identifikasi sumber daya dan potensi dari 3 potensi yang dimiliki oleh sekolah. Jadi nanti sampai dengan tahap ini Bapak Ibu sudah bekerja sendiri-sendiri, bekerja masing-masing, tiap orang tentunya berbeda. Jadi secara template tadi disepakati mungkin bisa sama di tugas 1. Nah, tugas 2-nya ini Bapak Ibu menyesuaikan dengan sekolah masing-masing. Nah, yang tugas 1 itu nanti diupload besok, paling lambat jam 23.59. Untuk yang tugas 2 ini diupload sampai dengan tanggal berapa tadi? 19 ya? 19 April atau 17 April. Itu 27 mungkin ya. Nah, nanti tolong dilihat, saya lupa juga di sudah saya tulis tadi di LMS-nya juga, di WA group juga. Jadi 27 insyaallah Bapak. 27 nggih. Kalau nggak salah. Nah, ya 27 April. Jadi untuk yang tugas kedua itu tanggal 27 April. Tuh, informasinya itu, dan itu nanti sudah berupa rancangan pembelajaran atau kerangka pembelajaran yang terkait dengan sekolah Bapak Ibu nanti yang akan diterapkan di sana. Jadi sudah matang. Nah, itu makanya dibutuhkan waktu. Kenapa kok dibutuhkan tanggal 27? Karena Bapak Ibu butuh untuk melihat sumber daya apa yang ada di sekolah, kan harus ke sekolah dulu ini. Jadi apakah SDM-nya, apakah siswanya, apakah keuangannya, gitu, ya, atau mungkin sarananya, mana sumber daya yang bisa digunakan untuk mengembangkan konsep kerangka pembelajaran KHD dengan konten profil pelajar Pancasila tadi. Jadi memungkinkan yang mana kira-kira. Itu Bapak Ibu. Terus kemudian
seperti apa sih yang namanya kerangka KD yang mau diterapkan itu seperti ini. Nah, ini juga ada ini semua ada di LMS Bapak Ibu sebenarnya, ada di LMS. Jadi cuma nanti kalau kuat saya coba masuk ke LMS supaya bisa tahu apa namanya ada perubahan sedikit di sana. Jadi alur kerangka Merdeka Belajarnya seperti ini. Tujuan utamanya apa? Jadi tujuan dari pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan tadi, yang Bapak Ibu susun, itu tujuannya apa? Kemudian profil belajar Pancasila yang mau diangkat yang mana dari 7 profil itu? Apakah ketakwaannya, apakah gotong royongnya, atau yang lain? Nah, monggo nanti ditulis di sini, ya semacam RPP-nya lah. Gitu. Kemudian kompetensi pelajar Pancasila, nah, kompetensi yang dididik dalam profil Pancasila itu apa? Kompetensinya yang akan dicapai apa? Kemudian indikator pencapaian kompetensinya apa? Misalnya, kita ingin anak supaya nanti memiliki misalnya mampu berkomunikasi, mengomunikasi dengan santun. Nah, komunikasi dengan santun itu indikatornya apa? Bapak Ibu, nanti dituliskan di sini beberapa indikator. Yang indikator itu mengarah pada tanda-tanda ketercapaian kompetensi pelajar Pancasila. Kemudian elaborasi hingga pelaksanaan konkret di sekolah dan kelas angka. Jadi di situ ada apa yang akan dilakukan untuk mencapai sepanjang skenario Bapak Ibu ya, skenario. Apa yang akan dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang dipilih tadi, rencananya gimana? Apa saja yang mau dilakukan gitu? Dan mengapa memilih profil itu? Nah, salah satunya terkait dengan kekuatan atau kompetensi yang ada di sekolah itu. Bagaimana mencapai profil pelajar Pancasila yang dipilih dan seterusnya. Nanti monggo dicermati gitu ya. Kemudian buat desain kerangka filosofi Merdeka Belajar sesuai dengan kesepakatan kelompok. Desain itu nanti dibuat berupa infografis, poster, animasi atau presentasi dan lain-lain. Monggo. Kalau saya menyarankan mungkin lebih enak dibuat pada PowerPoint. Nah, nanti presentasinya lebih mudah gitu. Tapi kalau mau animasi juga boleh, mau poster silakan. Oke, monggo yang mana yang menurut Bapak Ibu lebih mudah. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya silakan masuk ke ruang diskusi untuk mendiskusikan tugas pertama tadi. Ayo Bapak Ibu. Barangkali sampai di sini. Mungkin dan sebagainya bisa dibuka untuk apa namanya mic-nya. Monggo Bapak Ibu. Nggih, monggo Bapak Ibu disampaikan kalau misalkan masih ada yang kurang. Monggo Bapak Ibu. Belum masuk ke ruang kelompok. Mau tanya Pak. Paham semua ini? Halo. Bu Anita. Bu Anita mau bertanya. Jelas ya. Bu Anita. Tapi kan nggak jelas. Mau bertanya Pak. Bu Ini Anita. Berarti, mohon maaf jika Nggih. itu. Ini berarti kita mengerjakan di tugas 1 dulu secara berkelompok gitu nggih Pak nggih? Pak, jelas apa kak sih? Jelas Bu, saya nunggu jawaban Bu. Oh, gitu gak jelas. Saya kira nggak jelas. Nggih. Nggih.
Ya Bu, Ya, berarti Ini kita yang mengerjakan tugas itu- 1 dulu. saya apa Bu Anita ya? Kenapa, Pak? Iya Ibu, G, ini yang putus-putus sudah. saya apa sana ya? saya jelas. Sudah. Coba diulangi Bu. Suaranya jelas. G, ini berarti sampun, Bu Anita. kita mengerjakan tugas 1 dulu secara berkelompok, gitu nggih, Pak? Iya. Pak Slamet. Nggih, ngoten nggih. Nanti Nggih, Bu tugas Anita. keduanya, Oke. nggih. Tugas keduanya kita bekerja Nggih. mandiri, dikumpulkan paling lambat tanggal 27. Gitu ya, Pak? Iya. Halo. Oh, nggih, sampun. Halo. Sudah, Pak. Nggih. Oh iya. Agak Nggih. delay ini kayaknya. Saya nggak tahu ini yang delay dari saya apa dari Bu Anita. Oh, Iya, Bu Iya. Anita. nggih, Pun. Baik Bapak Ibu. Sudah. Baik Bapak Ibu. Jadi begini. Monggo kita sepakati. Jadi nanti yang besok itu yang harus diupload adalah tugas 1. Oke, tugas 1 sudah harus diupload besok. Eh, sangat bagus jika sudah hampir matang ini. Putus. Injih Bapak, anu agak putus-putus Bapak. Mboten menapa. Halo, Di kedua besok putus-putus ya. Injih. Oh, nggih. Iya. Atau saya tutup dulu kamera saya ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, gimana Bu Aini? Sudah Sampun suara jelas. sudah bisa di Sampun. Oke. Jadi kamera saya off-kan dulu. Iya, Bapak Ibu. Jadi saya ulangi lagi, untuk malam ini nanti setidaknya konsep untuk pengerjaan kerangka pembelajaran itu sudah clear semuanya, sudah ada pandangan yang jelas. Nah, kemudian nanti setelah kerangkanya sudah matang, besok tinggal menyempurnakan sendiri dan mengupload pada LMS. Oke. Kemudian setelah itu masing-masing bisa melanjutkan pekerjaan tugas yang kedua dengan mengkaitkan kekuatan yang ada di sekolah masing-masing maksudnya. Nah, setelah itu nanti Hilang lagi Bapak. Halo. harapan saya pada sesi kedua besok malam Hilang itu lagi. kan sudah dianggap selesai. Iya. Hilang lagi. J, itu tadi Halo? ada yang terputus. J, itu tadi ada yang terputus. Iya. Oke. Baik. Iya, Bu ini. Ya, mohon maaf. Jadi saya ulangi lagi. Jadi nanti tugas kerangka pembelajaran KHD-nya atau Merdeka Belajarnya disusun malam ini. Paling tidak sudah ada gambaran
pasti seperti apa sih sudah jelas. Nah, sehingga itu nanti kalau belum final nggak apa-apa diselesaikan besok pagi atau siang. Saya yakin besok pagi pada repot. Tapi ada kesempatan ngumpulkannya sampai malam, sampai jam 23 atau jam 12 lah, oke, kurang 1 menit. Nah, kemudian sementara itu harapan saya besok itu jangan sampai digunakan, dihabiskan waktunya untuk sampai jam 23. Kalau bisa maghrib sudah selesai. Itu kenapa? Supaya nanti untuk presentasi yang besok itu Bapak Ibu sudah bisa mempresentasi. Oke, siap Bapak. Bilang. Kan digunakan atau kerangka yang mau digunakan terkait dengan kekuatan pertemuan besok, Bapak Ibu tinggal mendatangi sekolahan untuk mencari informasi kira-kira data-data kekuatan-kekuatan apa yang nanti bisa kita gunakan. Tapi penerapan konsepnya atau rancangan konsepnya besok malam sudah dipresentasikan. Itu Bapak Ibu. Nah, baik, saya kira itu mungkin masih ada lagi atau mungkin kita bisa langsung masuk ke room kelompok masing-masing. Oke, mungkin bisa ke kelompok. Masih ada yang ingin Bapak. di-sharingkan Bapak Ibu? Oke. Pak Samad. Kalau gitu untuk Bu Indri, Bapak, Bu Indri bertanya. Nggih, Monggo Bu Indri. nggih, mohon maaf. Oke, monggo. Berarti untuk tugas 1 itu karena tugas kelompok, nantinya file yang diupload dalam satu kelompok sama nggih Pak untuk 5 orang itu? Ya boleh, tapi nanti karena itu konsep misalnya sama boleh, tidak juga nggak apa-apa. Misalnya oh ini KHD-nya saya mengambil untuk yang disiplin misalnya itu ini saya tak ngambil. Pak Patri kan konsepnya Iya, gitu nggih. nggih. Kompetensinya beda-beda boleh, nggak harus sama. Nggih. Terima kasih. Boleh. Yang lain? Nggih, Bu Indri. Sampun? Oke, untuk menghemat waktu, ini sudah 8.40. Kita silakan untuk keluar, nggih. Ini teknisnya agak, ini breakout-nya juga saya nggak biasa pakai Zoom. Kalau Zoom itu ya enak tuh. Ini kayaknya untuk yang ini saya masih kesulitan. Nggak apa-apa Bapak, biasanya di sini nggak keluar dari sini. Kemudian silakan pindah. Nggih, siap. Oke, gitu. Nggih. Nggih. Monggo, kalau yang Nggih. komputer bisa begitu, kalau yang lemah Nggih. mungkin keluar dulu enggak apa-apa. Kalau yang kuat Nggih. langsung masuk ke Nggih, room monggo. grup nggak apa-apa. Baik, bersama sama Bu Aini Rizko dan Pak Sugeng. Nggih. Pak Sugeng, monitorin Pak Sugeng. Nggih, matur nuwun, mohon izin live nggih Bapak dan Ibu semuanya, kita masuk ke room berikutnya. Nanti Monggo, setelah itu monggo, kita monggo, Ibu, kembali monggo. kita pembuatan Bapak. Nggih, monggo, Nanti monggo. setelah itu kita kembali lagi. Dalam iya, nanti kembali lagi setelah lagi ke Nggih, ke, berarti ke ruangan jam 9 15 atau 9.15 ya. dalam 9.15. Oh, nggih. Nggih, siap. Matur nuwun, nggih. Nggih. Oke. Nggih, monggo Bu Aini.
Salam sehat dan semangat. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.